Bitcoin turun, media global ramai memberitakan koreksi ini. Sebagian investor panik, sebagian lagi justru diam dan membeli. Tapi yang menarik, setiap kali media besar ramai memberitakan Bitcoin turun, selalu ada cerita lain yang jarang dibahas. Apakah ini sinyal bahaya atau justru fase yang selalu muncul sebelum pasar berubah arah? Di video ini kita akan bedah berita Bitcoin terbaru yang dikutip dari media global, data pasar, dan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kalau kita lihat dari kondisi harga saat ini, Bitcoin bergerak di kisaran 70 ribuan dolar AS setelah sebelumnya gagal mempertahankan level yang lebih tinggi. Dalam beberapa hari terakhir, volatilitas meningkat, harga bergerak cepat, volume transaksi juga naik, dan sentimen pasar berubah lebih sensitif. Ini menandakan satu hal, pasar sedang aktif bukan sepi, dan pasar yang aktif biasanya sedang mengambil keputusan besar. Media finansial global menyoroti pergerakan ini. Yahoo Finance mengutip Bloomberg melaporkan bahwa Bitcoin turun ke level terendah sejak momen politik besar di Amerika Serikat. Narasi yang muncul adalah pasar sedang menghindari resiko. Coindex menambahkan bahwa penurunan Bitcoin terjadi bersama dengan melemahnya pasar saham, khususnya sektor teknologi dan indeks Nasdaq. Artinya, Bitcoin masih diperlukan sebagai aset beresiko, bukan safe haven, setidaknya dalam jangka pendek. Dampaknya juga terasa ke perusahaan besar. The Street melaporkan saham mikrostrategi itu tertekan karena perusahaan ini menyimpan Bitcoin dalam jumlah besar. Di sini kita masuk ke konteks yang paling sering dilewatkan. Bitcoin tidak bergerak di ruang kosong. Ia bergerak di dalam ekosistem keuangan global. Saat suku bunga tinggi, saat likuiditas mengetat, aset beresiko ditekan. Dan saat investor mulai khawatir, yang pertama dilepas biasanya bukan emas, tapi aset dengan volatilitas tinggi termasuk kripto. Jadi penurunan ini bukan semata soal Bitcoin, tapi soal arah uang global. Faktor lain yang sering muncul dalam laporan media adalah aksi ambil untung. Bitcoin sebelumnya sudah mengalami kenaikan besar dan dalam setiap siklus pasar. Selalu ada fase di mana pelaku pasar mulai mengamankan profit. Yang menarik, fase ini sering terlihat menakutkan bagi pemula, tapi justru terlihat normal bagi pelaku lama. Di sisi lain, psikologis pasar bekerja dan berita negatif menyebar cepat, sementara keputusan besar sering dibuat dalam diam. Sekarang kita lihat sisi lain yang jarang muncul di headline. Data on-chain menunjukkan bahwa investor jangka panjang cenderung tidak menjual secara agresif. Beberapa wallet besar justru terlihat tetap bertahan, bahkan melakukan akumulasi bertahap. Ini tidak berarti harga pasti naik, tapi ini memberi sinyal bahwa tidak semua pelaku pasar percaya narasi Bitcoin akan runtuh. Lalu apa arti semua ini? Bagi trader jangka pendek, kondisi seperti ini memang penuh resiko. Pergerakan cepat bisa memberi peluang, tapi juga bisa menjebak emosi. Bagi investor jangka panjang, fase ini sering dianggap sebagai bagian dari siklus. Sejarah Bitcoin menunjukkan satu pola berulang, volatilitas tinggi, ketakutan, konsolidasi, dan arah baru. Masalahnya bukan apakah harga turun atau naik, tapi apakah kita memahami posisi kita di pasar. Kesimpulannya, berita Bitcoin terbaru dari media global menunjukkan bahwa pasar sedang berada di fase sensitif. Ada tekanan jangka pendek, ada ketidakpastian, dan ada perbedaan besar antara narasi media dan perilaku sebagian pelaku pasar. Di kripto, yang bertahan bukan hanya cepat bereaksi, tapi yang paling disiplin membaca data dan risiko.
Kalau kamu ingin terus update berita Bitcoin dan kripto secara objektif, jangan lupa subscribe dan share video ini ke komunitas kalian. Disclaimer dan juga Dior, video ini hanya bertujuan untuk informasi dan edukasi, bukan ajakan untuk investasi. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.